Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Sari. Saya perwakilan dari kelompok 3 untuk mempresentasikan tugas kami, yaitu peran dan fungsi negara dalam ekonomi Islam. Anggota kelompok kami ada Dia Novita, ada Anissa Anggraini, Habibur Rahman, Indra Yurdan, Mustazila, saya sendiri, dan ada Rinta Oktasari. Yang pertama itu adalah peran negara dalam pertumbuhan ekonomi Islam. Menurut Dr. Muhammad Nejatullah As-Siddiqi, peran negara itu mencakup 4. Yang pertama itu ada menjamin tegaknya etika ekonomi dan bisnis Islam dari setiap individu melalui pendidikan. Seperti saat ini kita belajar etika ekonomi dan bisnis, dan itu bisa bila perlu kita melalui paksaan karena sangat penting untuk etika ekonomi dan bisnis Islam. Yang kedua itu menciptakan iklim yang sehat dalam mekanisme pasar. Dalam mekanisme pasar itu harus ada iklim yang sehat, yaitu adil dan juga tidak ada penipuan. Yang ketiga, mengambil langkah-langkah positif di bidang produksi dan pembentukan modal, yaitu supaya mempercepat pertumbuhan dan menjamin keadilan sosial. Sedangkan yang keempat, perbaikan penyediaan sumber daya dan distribusi pendapatan yang adil, baik dengan bimbingan, pengaturan maupun campur tangan langsung dalam proses penyediaan ini dan distribusi pendapatan. Yang kedua itu ada fungsi negara dalam perkembangan ekonomi Islam. Yang pertama itu ada fungsi alokasi. Fungsi alokasi ini menyangkut ada kebijakan APBN, government to people, atau pemerintahan untuk masyarakat. Sedangkan yang kedua, fungsi distribusi, menjamin pendapatan dan kekayaan yang dinikmati seluruh lapisan masyarakat atau people to people. Fungsi stabilitas dan perlindungan, yaitu menciptakan stabilitas ekonomi, menjamin keamanan dari ancaman. Sedangkan yang tiga, peran dan fungsi negara dalam perekonomian. Negara itu memiliki peran strategi dalam perekonomian. Pemerintah itu juga memiliki tanggung jawab dan kewajiban memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat. Salah satunya itu dalam kebijakan fiskal, yaitu misalnya dalam pajak. Sedangkan yang kedua, dalam penyusunan APBN senantiasa tetap mengacu kepada dasar dan tujuan negara Indonesia, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Peran pemerintah dalam perekonomian, yaitu kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal ini memegang peran penting dalam ekonomi Islam dibandingkan kebijakan ekonomi moneter, karena larangannya tentang riba serta kewajibannya terhadap pengeluaran zakat. Itu memberikan arti penting kedudukan bahwa kebijakan fiskal ini dibandingkan dengan kebijakan moneter. Sedangkan teks Al-Quran dan Sunnah secara eksplisit dan implisit itu sudah menyebutkan peran yang dilakukan pemerintah. Peran tersebut adalah manajemen kekayaan publik dalam rangka memaksimumkan kepentingan publik, pemenuhan segala persyaratan untuk membangun negara yang secara efektif dapat melindungi masyarakat dalam kepentingan budaya, ekonomi, religius atau agama, dan politik, dan juga menjamin para individu agar dapat meningkatkan efisiensi dan derajat kekayaan dan kesejahteraan, dan juga menjaga keseimbangan sosial ekonomi, khususnya distribusi dan redistribusi kekayaan pendapatan, juga melindungi lingkungan ekonomi agar tetap sesuai dengan nilai dan prinsip Islam. Peran negara dalam Islam itu secara khusus sebenarnya terbagi menjadi 3. Yang pertama, itu membentuk masyarakat dengan tatanan sosial yang solid, berdasarkan keadilan dan persaudaraan. Itu sudah terdapat dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 8. Sedangkan yang kedua, mencapai distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil dan merata. Itu juga terdapat dalam Quran Surah Az-Zukhruf ayat 32. Yang ketiga itu menciptakan kebebasan individu dalam konteks kesejahteraan sosial. Dalam politik ekonomi Islam, negara itu bertanggung jawab untuk menegakkan keadilan dalam ekonomi dan mencegah terjadinya kezaliman serta menindak para pelanggar hukum di bidang ekonomi. Oleh karena itu, aparat pemerintah atau tangan besi di sini sudah terdapat dalam Quran Surah Al-Hadid ayat 25. Saya bacakan Quran Surah Al-Hadid ayat 25 yang berbunyi,
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز, yang artinya itu, sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan bukti-bukti nyata, dan kami turunkan bersama mereka kitab dan neraca atau keadilan agar manusia dapat berlaku adil, dan kami menciptakan besi yang mempunyai kekuatan hebat dan banyak manfaat bagi manusia, dan agar Allah mengetahui siapa yang menolong agamanya dan rasulnya walaupun Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat, Maha Perkasa. Di dalam Quran surah Al-Hadid ayat 25 ini, di sini tangan besi di sini maksudnya adalah pemerintah, itu supaya adil dalam pembentukan ekonomi, supaya pertumbuhan ekonomi di Indonesia tetap berjalan dengan lancar. Sedangkan fungsi negara itu untuk menegakkan keadilan ekonomi pasar dan menjamin terpenuhnya kebutuhan dengan mengatur fasilitas umum dan sistem jaminan sosial. Fungsi negara ini yaitu mengelola sektor ekonomi dan publik yang terbagi dari alokasi, distribusi, dan stabilitas yang sudah dijelaskan sebelumnya. Dalam sebuah sistem ekonomi dan negara yang Islam, maka harus mengelola keuangan negara dengan prinsip syariah, baik penerimaan maupun pengeluarannya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan dari kelompok 3. Saya mohon maaf atas kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.